Cek. Halo semua, selamat siang atau sore nih. Jadi saat ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat koneksi WebSocket ya di backend Nest.js. Oke, jadi pertama-tama itu kan kita sudah tahu HTTP. HTTP kan ini Hypertext Transfer Protocol yang dimana si klien itu membuka koneksi, lalu membuka request, lalu si server melakukan respon. Nah, selesai. Cuma sampai tahap segitu. Jadi tidak bisa terjadi istilahnya komunikasi secara langsung pada waktu yang bersamaan. Kalau di WebSocket itu pertama dari sisi klien melakukan itu handshake istilahnya, terus di sisi server telah misalnya dia ACC ya, apa mengaccept handshake-nya, maka koneksinya terbuka. Jadi sisi klien ke server itu koneksinya telah terbuka, dia bisa melakukan ini bidirectional message. Jadi sisi klien bisa lakukan uh, minta respon atau melakukan mengirim informasi, dan sisi server juga bisa melakukan sebaliknya. Jadi bisa komunikasi secara waktu bersamaan. Nah, jika salah satunya terputus maka koneksinya juga hilang, kanal tersebut hilang istilahnya. Oke, langsung saja di kodenya. Jadi ini ya, saya telah membuat uh, apa project Nest.js. Saya tidak buat dari nol ya. Jadi saya akan upload di GitHub itu inisialisasi projectnya ya. Jadi kita coba saya git log itu ini di commit fit initialize project branch dev. Ya, kita lihat-lihat dahulu. Saya sudah buat ini ya, data source-nya. Saya menggunakan tab ORM seperti ini dan Postgre ya. Saya juga menggunakan ini tab ORM untuk seeding-nya ya. Migrasinya juga sudah saya buat ini. Ini migrasi untuk apa ya? Inisialisasi migrasi. Ya, untuk user. Ini merah-merah karena saya masih CLRF. Lanjut itu di modules itu ada dua modules ya, autentikasi sama user. Di modul autentikasi ini itu untuk loginnya ya. Untuk login, jadi ada controller aku buat. Ini koneksinya HTTP ya. Ada controller untuk login seperti biasa ya. Sudah ada guardnya. Ini guardnya untuk HTTP ya. Nanti kita buat juga guardnya untuk WebSocket. Oke, di TO-nya ya, di TO-nya normal untuk email dan password. Terus ya saya juga gunakan JWT ya untuk autentikasi. Jadi kita nanti gunakan token. Oke, di service ya 15 menit dengan token dengan refresher 20 menit. Di sisi user itu ya intinya normal ya. Ini saya lakukan seperti ini. Nanti mungkin saya tambahkan message nanti untuk ke database ya. Di factory saya seperti ini untuk seeding dan anunya ya. Terus ini ya, jadi seperti itu inisialisasi project ya. Pertama di commit ini ya, nanti kalian cek. Terus di uh, branch dev. Oke, gimana ya selanjutnya? Tunggu, kita bisa langsung mengkode sepertinya ya. Jadi pertama-tama itu kita buat modul. Ntar kita buat modul untuk message-nya. Message. Ini ada kita buat jaminan ya, yang seluruhnya dulu message.entity
ts, terus message.gateway.ts, message module ts, dan service-nya. Nah, kalau di HTTP kan kita gunain controller, message.controller.ts. Nah, kalau di WebSocket itu biasanya digunain gateway. Nih, gateway. Oke, pertama-tama kita ke entity dulu. Di entity ini satu user bisa mempunyai banyak pesan kan. Jadi seperti itu dulu. Di sini kita update menjadi export entity ref. Ada kolom ini message string, terus ada koneksi ke user ID ya, relasi maksud saya. Jadi ada tabel user ID seperti ini. Ini tuh one, ini ke tabel user ya, users, terus dia gunakan ID. Ini on delete, ini set null. Ini nggak muncul, nggak muncul. Iger. Oh, pantas nggak muncul. Ini tuannya belum diimport. Terus gen kolomnya ini oke. Aduh, lambat juga ini. TPRM ini ini ya entity-nya. Terus saya tambah ini juga, jangan lupa tambahin dekorator di atas kelasnya. Name message. Oke, ya saya perlu update di sisi usernya juga ya. Jadi kita ke user entity. Ini saya perlu tambahkan itu balikan relasi. Ini tar kan ini tuh kan one to many. Perlu nggak ya, tambahin nggak ya? Kan bisa saja tidak. Ya udah, jangan. Tidak saja. Kan ini ada ini di sisi message kan butuh parentnya, siapa yang melakukan pengiriman pesannya. Tapi di sisi user nggak perlu tahu apakah perlu itu. Nanti saya tidak gunain maksudnya. Jadi intinya di sisinya aja yang perlu. Nah itu kan. Nanti kalau di sisi user perlu mengetahui message-nya, anakan message-nya ya perlu tambahin sih. Tapi nanti kita tidak gunain. Oke, saya tambahin ke ini. Terus kita buat gateway. Ntar ya. Service-nya aja dulu deh. Service. Jadi kita buat service ya.
seperti biasa injectable dulu. Injectable export class message service, terus constructor, terus add inject repository message, ini message identity-nya ya. Terus ini private message repository, terus repositor message. Oke, ini terus tutup dulu ya. Ini bisa diinter kah? Oh bisa. Kita buat dua kondisi aja ya. Jadi user bisa kirim pesan dan lihat seluruh pesan. Nah itu aja. Di kan beberapa aplikasi chat cuma bisa ngirim, nggak bisa edit. Jadi itu dulu buat fitur itu aja dulu. Ini create message DTO, terus create message, nanti aku buat ya, ini create message DTO, terus user ini user responnya ini dulu, nggak langsung dari user dalam ya. Terus response message wait this message repository save, lalu di dalam save itu kita buat juga create-nya. Create message. Terus serah deh. Udah muncul semua ya pilihan-pilihannya. Ntar message repository, create message save aja dulu. User ini nggak muncul. Why? Oh. Just message. Harusnya muncul sih pilihannya. Serah ini. Gak ada. Oh ini udah muncul. Ya seperti ini. Terus wait. Kita return message-nya langsung ya. Terus kita ke find all synchronous. Ini pakai SC harusnya. Ini save. Ini injectable. Oke, di message identity nanti perlu saya buatkan anu ya, created add. Jadi buat created add itu seperti ini. Nih, temukan created add column. Ini langsung diisi sendiri kok sama database. Yang penting kita udah deklarasi seperti ini. Terus
Oh, oke, message service sudah DTO ya. Oh ya, DTO. DTO-nya itu sederhana sih. DTO, DTO, DTO. Eh, aduh nge-lag. DTO create string. Ini validatornya ya. Ya, seperti ini aja. Oke, kita import di sini. Oke. Selanjutnya kita ke gateway. Gateway. Ini agak anu sih, agak tricky. Pertama-tama itu add socket gateway. Kita buka koneksi, course-nya seluruhnya bisa login. Terus kita buat add untuk sisi server, API last message. Oke, seperti ini. Oh, kok error? Koma. Ini, oh iya, itu deklarasi kelas. Export class message gateway. Nah, saya save ini udah ya hilang errornya. Terus saya ini ya cepatin sedikit soalnya udah sore. Ini pertama saya itu ambil WebSocket server dulu. Ini dari sini ya sama ya. Import terus ini server saya ambil dari socket IO-nya ya. Ntar. Nih. Dari sini. Ini server aku deklarasi sini untuk deklarasi socket IO ya. Jadi kita bisa manggil uh, instance dari socket IO-nya langsung dari SPI sini. Oke, saya buat subscriber dulu untuk membuat create message-nya ya untuk dikirim. Oke, saya percepat ya. Jadi kita butuh itu, yang kita butuhkan itu ini seperti ini. Ntar sebelum itu saya save dulu ini ya, biar boleh delete. Nah, selama itu saya import ini. Kita butuh subscriber message ya, dekoratornya untuk diketahui yang mana yang perlu di listen dan atau mau ditembak gitu endpointnya. Ya bisa dianggap ini endpoint lah. Terus ini message body ya, ini message socket. Terus ini request dari request common. Tunggu ya, request common ya. Ke apa ya ini kayaknya sih ini user ini punya user ID. Oh iya, ini untuk pilot sih. Oke nggak, sepertinya nggak apa-apa, lanjut dulu. Ini seperti ini, jadi ini message-nya ya, terus request-nya seperti ini. Lalu seperti biasa di controller kita gunain seperti ini untuk service-nya ya, untuk buat tambahan
pesannya ke database. Terus, nah yang di sini nih yang perlu emit. Jadi kita panggil, kita pancarkan sebar signal message yang akan diterima oleh klien yang koneksi yang akan menangkapnya ya. Jadi kita sebar langsung menggunakan ini sistem message. Oke, selanjutnya uh, find all ya untuk uh, tes. Semoga kalian bisa dengar ya. Oke, selanjutnya itu find all message. Saya cepatin sedikit ya. Jadi saya buat endpoint final message untuk apa? Untuk pertama kalinya user join kan ceritanya join ke server. Lalu mungkin sisi klien langsung ingin menemukan final, ingin mendapatkan seluruh message-nya ya. Final message. Jadi saya buat endpoint final message terus ini yang paling penting kode yang ini ya, ini saya gunain cuma untuk mengakses download saya bisa mas. Nah, jadi dia langsung perintah untuk cek ke database ya ini final message. Oke, di final kan seperti ini. Ini find untuk find keseluruhan satu repo. Terus di modul saya percepatin ya dikit. Di modul itu cuma anu sih seperti ini. Jadi di karena convert sebelum saya cocok kayaknya. Cocok kayaknya. Oh ya. Jadi saya import ini message-nya sama authorization modul untuk JWT-nya nanti. Oh iya, kita belum tambahin JWT ya di sini. Oh, bentar. Hmm, nanti kita buat custom guard-nya ya, karena custom guard saat ini yang ada di sini itu untuk HTTP. Tapi 11-12 kok nanti. Oke, sekian video saya. Sebentar kita lanjut ya. Soalnya udah mau buka puasa di sini.